We are live. Halo, kembali lagi kita live di sini bersama teman-teman yang ada di seluruh dunia. Purpose dari live ini adalah memberikan inspirasi kepada teman-teman semua, baik itu full-time mom ataupun employee seperti kita, untuk gimana caranya untuk menghasilkan dari rumah di luar dari tanggung jawab atau salary yang kita punya saat ini. Nah, without further ado, saya mau langsung straightforward aja dan kita tanya sama masing-masing teman-teman kita yang ada di US, Kak Dini, halo, Kak Marina dari USA juga, California, Kak Feni dari Sydney, Australia, dan Kak Kimi barengan sama aku ada di Germany, beda state aja. So, makasih teman-teman sudah datang ke sini. Nanti kita bisa, aku hanya tanya 2 pertanyaan aja, which is topiknya, kenapa membangun digital business untuk penghasilan tambahan buat kalian yang bekerja atau penghasilan tambahan buat kalian yang full-time mom, dan apa sih saat itu kan pasti ngerasain doubt gitu ya, apa yang kalian lakukan pada saat kalian ngerasa doubt atau skeptik, temukan bisnis ini. Nah, kalian bisa kenalan diri dulu, habis itu kalian bisa, aku akan tampilkan ini supaya just in case kalian bisa baca nanti ya, untuk kenapa membangun digital business untuk penghasilan dari rumah, dan apa yang kalian lakukan pada saat kalian ngerasa doubt pada saat temukan bisnis ini. And aku tanya mulai dari Kak Dini dulu deh, yang ada di US, New York. Monggo Kak. Salam semua buat semua viewers yang ada di mana saja. Nama saya Dini Sukmawijaya, sudah lama tinggal di New York City, asli dari Jakarta, Indonesia. Saya seorang guru dari salah satu public school di New York City ini, dan saya juga a proud digital business owner. Oke, makasih Kak Dini. Kamu mau langsung mulai info, kenapa sih Kak, kamu kan teacher, udah punya istilahnya bagus lah status pekerjaannya gitu ya. Nah, kenapa kamu pilih ini sebagai additional income? Dan waktu itu kamu temukan, kamu feel doubt nggak, ragu nggak? Terus apa yang kamu lakukan? Ya, boleh. Jadi ini menarik banget sih ya, kalau saya pribadi itu memang kayak tadi dibilang, saya udah lama jadi guru, ini hampir 30 tahun ya. Wow. Tentunya saya udah harus memikirkan apa next ya kalau memasuki golden year saya kan. Jadi saya tuh berpikir, ini apa sih yang bisa saya kerjakan? Saya yang cuman dari dulu bisanya ngajar doang, apa yang bisa saya kerjain gitu ya. Nah, kemudian saya tuh banyak dong di sana, di luar sana digital business yang macam-macam, ya kan. Terus saya melihat satu hal ini nih, digital business-nya, wah ini nih menarik sekali ya gitu. Tapi intinya saya tuh lagi mencari saat itu persiapan saya untuk memasuki golden years. Dengan segala rupa yang mesti saya siapin, misalnya di sini tuh di US ini kalau misalnya kita belum cukup banyak tahun yang untuk serving sebagai public school itu, saya nggak akan dapat asuransi sampai berapa tahun, umur 65 gitu kan, sekitar 65 atau 66. Jadi saya juga harus memikirkan bayar asuransi, kemudian semakin keadaan yang mahal-mahal juga di mana-mana kan, termasuk juga sekarang inflasi, resesi, saya udah harus nyiapin itu kan. Nah, karena dari pemikiran itu, saya cari-cari, akhirnya saya pikir ini mesti sesuatu yang harus bisa saya lakukan, di mana saya belum give up, saya punya pekerjaan saya yang sekarang. Nah, ini yang membuat saya mencari dan akhirnya ketemu digital business ini, yang buat saya ini perfect sekali, fit sekali buat profesi sekarang saya, yang masih bekerja, tidak harus menyerah untuk sekarang-sekarang pekerjaan saya, dan bisa dikerjakan sambilan gitu. Jadi itu menjadi tambahan buat saya kan untuk keseharian saya, biaya di sini di New York City. Kalau keraguan, iyalah manusia selalu ada ragu-ragu ya. Saya melihatnya benar nggak sih nih, apa sih yang mereka lakukan? Nah, untuk bagian saya, kalau menurut saya keraguan itu harus ada di setiap kita ya. Itu bagian dari kita hati-hati. Tapi kehati-hatian itu tentunya akan bisa di backup dengan mencari kebenarannya. Do a research buat saya. Jadi saya cari-cari kebenarannya. Bagaimana risetnya? Saya dengarkan testimonial, saya dengarkan pendapat-pendapat yang sudah melakukannya. Dan ini meyakinkan sekali gitu. Saya pelajari gitu ya. Oh iya, ini benar. Kalau emang itu caranya, saya bisa lakukan sebelum saya masukin golden years, saya akan lakukan itu sekarang. Gitu ya. Jadi keraguan ada, tapi saya yakinkan dengan mencari kebenaran.
Dan terakhir setelah mencari kebenaran, bismillah ya, maksudnya bagaimanapun juga kalau kita dalam melakukan usaha apa aja, kemungkinan itu ada, kegagalan, tantangan dan segala macam ada. Tapi satu hal yang membuat saya yakin sekali adalah berdoa. Itu. Jadi berusaha, berdoa, hasil serahkan sama yang di atas. Itu sih. Jadi saya jadi yakin keraguan saya hilang. Pede banget. Iya, aku kebayang, bener banget Kak, karena itu dengar dari seorang guru loh ya. Jadi istilahnya kan kita pasti memang kalau yang namanya tantangan pasti ada. Sama lah kayak kita karir kan. Karir kan juga tantangannya ada, tapi kan tergantung kita gitu. Kita mau tekun jalanin karirnya, jalanin bisnisnya atau tidak gitu. Dan of course kita take time untuk jalanin bisnis, jalanin karir kita juga. So, thank you so much Kak. Jadi poin yang kamu ambil dari bisnis ini karena kamu nggak mau give up your current job sebagai teacher, tapi kamu bisa lakukan bisnis ini on the side dari rumah aja untuk save up the future, which is the golden years nanti. Apalagi semua kan tarif naik ya kan, apa-apa semua naik. Oh my goodness, jadi untuk dengan ngandalin yang sekarang aja tuh udah nggak bisa kita jalani lifestyle kita gitu. So, sekarang kita dengar, makasih Kak Din. Sekarang kita dengar dari Kak Marina. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marina. I'm a single mom dari 3 orang anak yang sudah mulai beranjak dewasa. Aku tinggal di California sekarang sudah dari tahun 2018. Asli Indonesia, dan sekarang aku aktif kerja di healthcare industry. Jadi kalau saya sendiri ya, langsung ya. Ya, monggo. Jadi kalau aku pribadi, kenapa aku mau memulai bisnis ini? Jadi sebenarnya ini bukan soal uang ya, tapi ini maksudnya sesuatu mengenai kesehatan. Jadi saya ini dari 2005 kali ya, 2005. Aku ini sudah kerja sendiri karena kan namanya single mom ya. Jadi udah nggak punya waktu buat anak-anak. Sampai sekarang pun waktu pindah ke California juga sama. Memang waktu aktif di healthcare industri ini gajinya lumayan ya. Tapi namanya usia. Kita nggak tahu ya usia. Saya sudah nggak sehat. Jadi saya langsung berpikir ya, waduh kalau umpamanya ada apa-apa sama saya, ada uang tapi saya nggak bisa lihat anak-anak saya grow up. Jadi di sini aku mencari suatu peluang yang maksudnya yang bisa saya kerjakan dari rumah. Nah, waktu ketemu ini, saya rasa, wah ini ada bisnis nih yang maksudnya bisa saya kerjakan dari rumah, baru saya tetap bisa masih kerja dengan kerjaanku sekarang, sangat fleksibel. Makanya saya pelajari dan akhirnya saya masuk di bisnis ini, gitu. Kalau soal doubt ya, maksudnya pasti ada ya. Bukan doubtnya karena kata-kata itu ya, bukan ya. Tapi maksudnya kalau saya lihatnya ini real, karena soalnya waktu saya cari tahu ternyata ini kita harus bayar pajak. Makanya saya tidak ada doubt. Saya doubtnya itu karena saya ini orangnya pendiam, introvert, gitu, suka gagapan juga. Nah, tapi waktu searching, saya lihat testimoni orang, banyak orang yang seperti saya ya, sang introvert, tapi mereka bisa menjalani bisnis ini. Makanya sampai sekarang saya bisa menjalaninya. Itu aja sih. Iya, thank you Kak Marina. Iya, karena aku pun dulu gitu. Aku dulu temukan bisnis ini 4 tahun lalu. Jadi yang pertama kali aku rasakan, bisa nggak ya aku jalanin ini? Aku nggak punya banyak teman, aku nggak pintar ngomong. Terus
sama aku Kak, legal apa enggak? Karena waktu aku temukan bisnis ini aku belum terlalu lama di Jerman. So aku takut kalau misalnya aku build sesuatu karena kan kalau suami istri pajaknya itu kan harus dilaporkan bersama terus segala macam ya. I know in another country juga work the same. So aku takut kalau misalnya ada apa-apa berhubungan dengan legal terus aku nge-drag my husband gitu ya on this matter and then aku harus dilempar kembali ke Indonesia gitu kan. Separate from my two kids. So it's aku yang dulu yang pertama kali aku doubt itu karena legal nggak? Bisa nggak aku jalani? Aku masih punya 9-month-old baby pada saat itu. Bisa nggak waktuku yang aku jalanin sambil take care of my baby and my newborn baby and then my other toddler. And then aku juga masih ada kerjaan juga. So bisa nggak waktu yang aku punya saat itu limited, aku bangun bisnis lagi gitu dari rumah dengan tambahan ini. Karena kan new banget, aku harus belajar semuanya. Kan butuh time untuk make everything gitu. Jadi aku ngerasa banget kamu bilang capek, istilahnya salary udah doesn't matter deh, udah ada, puji Tuhan alhamdulillah. Tapi nggak ada waktu untuk spend it with our loved ones. Jadi healthcare itu apalagi kalau di masa COVID itu kan semuanya dikuras ya, tenaga, ya kan. Tapi kalau at the end kitanya sakit, ya kan, kalau sakit ya udah stop deh gajinya. Terus nggak bisa deh kita having fun lagi sama anak-anak. Sedangkan kita tulang punggung satu-satunya pula. So I can really imagine how the urgency for you to have another stream of income sebagai tulang punggung keluarga, sebagai satu-satunya untuk anak-anak. So yeah, you need to find something else, which is you found it here from the business. Gitu. Thank you Kak for bring that up. That it's about taking back our time from those hustles yang kita udah jalanin selama berpuluh-puluh tahun yang nggak pernah kita enjoy with our loved ones, but with this business at least kita bisa taking it back gitu ya, move a bit back to from the career, tapi kita punya more time and then still jalanin bisnis ini dari rumah aja. Thank you for point it out. So sekarang kita dengar dari Kak Feni nih. Kak Feni dulu punya restoran, nah bisa cerita nih, akhirnya sekarang pilih digital business juga. So, ya. Halo, ya, makasih Kak Devi. Halo teman-teman, terima kasih. Selamat malam. Saya juga nama saya Penny. Saya berasal dari Indonesia, tapi aslinya dari Makassar. Dan saya udah di Australia lebih dari 30 tahun. Dan dulu saya juga punya bisnis kafe dan sekitar 12 tahun ya menjalanin itu, dan waktu itu lagi sukses-suksesnya, tapi setelah ada dampak COVID gitu, semuanya kebanyakan kafe-kafe itu ini ya pada tutup semua, ini kena dampak COVID, termasuk bisnis saya gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk menutup bisnis saya dan kembali kemudian saya udah ini ya mencari-cari apa yang saya bisa lakukan gitu dalam ini. Karena saya nggak bisa rely dengan pendapatan dari suami sendiri, dengan one income. Apalagi saya masih ada 2 anak yang harus saya hidupin. Dan setelah itu, saya juga pikir, sebenarnya waktu itu saya merasa berat sekali ya, meninggalkan bisnis saya, bisnis tradisional saya. Tapi saya pikir karena selama 12 tahun itu hampir setiap hari gitu harus standby gitu di kafe ini. Jadi lama-lama juga terkena dengan dampak kesehatan saya juga. Jadi saya pikir umur juga makin ini ya, makin tua gitu, kita juga kesehatan makin menurun. Dan setelah itu saya memutuskan kalau saya mau bekerja, kalau bisnis saya tutup, apa yang harus saya lakukan.
dan saya mencari-cari apa yang bisnis apa yang cocok dengan saya, dan setelah itu saya dengan beberapa advertising yang begitu menarik. Saya pikir ini apa gitu. Terus jadi saya ini ya merasa penasaran. Jadi saya jalan ini ya do my research, dan itu saya merasa ini ya tertarik sekali. Saya pikir ini bisnis ini kok bisa bisa ini ya banyak yang udah meraih kesuksesan dan legal, dan ini juga ya bayar pajak. Udah itu karena saya juga sebelumnya juga menjalani bisnis yang serupa, tapi banyak yang ini ya kayaknya nggak sreg dengan saya, karena saya tahu cara kerja mereka kayak gimana, dan saya lihat yang ini kok kayaknya beda gitu. Jadi saya coba telusurin, dan saya coba membayar pendaftarannya. Jadi saya mempelajari, kok makin tertarik gitu. Dan kenapa saya memutuskan mencari penghasilan untuk rumah saya, karena saya harus membantu suami saya, karena suami saya kan juga, kita satu income. Kalau di Australia hidup itu satu income juga susah ya. At least dua husband and wife working, it's livable and more affordable gitu. Karena semuanya juga di mana-mana juga pada mahal ya. Dan jadi saya pikir, oke, saya memutuskan bagaimana mengambil dengan cara online bisnis ini. Saya mempelajari sedikit demi sedikit, dan saya makin tertarik. Pertama, kita kalau ini ada self doubt ya, dan banyak skepticism yang muncul di pikiran kita, karena kita harus berhati-hati kan, di mana-mana juga ada ini kan. Jadi saya melacak, mempelajari, dan saya lihat bisnis ini kok lain gitu. Jadi saya lainnya apa, Kak? Kalau dari waktu itu saat kamu temukan, lainnya apa sih, Kak? Maksudnya kan kamu kan kamu kan udah pernah lakukan online bisnis juga tadi yang seperti kamu bilang, dan terus traditional bisnis lainnya apa dengan yang kamu jalani sekarang? Nah, perbedaannya itu, kalau dari yang dulu saya pernah ambil itu, kita itu mendapat penghasilan, tapi yang mendapatkannya itu bukan yang kita secara langsung gitu. Nah, kalau perbedaan traditional bisnis, bisnismu, sorry aku cut. tradisional Kalau bisnis, dari perbedaannya apa dengan your previous kalau perbedaan bisnis saya dengan tradisional bisnis ini dengan ini, of course investasinya ya, saya harus investasinya itu masih terjangkau untuk bisnis ini. Dan kalau untuk tradisional, kita harus membayar promosi setiap kali, dan juga kita harus sewa tempat, menggaji pegawai, dan segala macam ini supplier, asuransi, udah itu banyaklah pengeluarannya. Dan udah itu kita juga harus membayar ini ya, royalti karena bisnis saya ini secara ini ya franchise. Jadi ya, istilahnya saya itu bekerja untuk orang lain, bukan untuk diri saya sendiri. Jadi saya merasa sudah saatnya saya harus bekerja untuk diri saya sendiri. Nah, dengan mendapatkan bisnis ini, saya merasa bahwa bisnis ini adalah bisnis saya sendiri. Jadi dan investasi yang saya tanamkan juga
tidak sebanyak yang harus saya tanamkan secara tradisional. Dan itu Overhead-nya yang saya terlalu suka. jauh beda ya. Jadi overhead Betul. cost-nya memang jauh beda dengan kita punya traditional business. Udah gitu urusan hukumnya ya, karena harus Iya, punya, betul. kalau kamu punya restoran kan harus punya hygiene certificate, dan itu kan dicek tiap tahun mungkin ya untuk standardize-nya. Iya, So, betul. setuju banget. Tapi kalau kita yang di digital business, kita nggak perlu go through all of that gitu. Jadi apalagi Iya. tadi kamu info physically to be present selama 12 tahun non-stop. Jadi kamu harus, kalau restoran itu kan justru yang ramenya pada saat weekends ya. Dan anak-anak itu kan justru weekendnya libur. Jadi pada saat weekend justru kita lebih sering bekerja, correct me if I'm wrong, tapi pada saat, jadi lose so much time gitu ya dengan family. Aku kebayang kalau kamu punya usaha 7 days a week, kamu harus tetap standby di sana, and then preparation, mulai dari preparation sampai closing the store, itu kan took so much time ya untuk lakukan semua itu. Oke, kalau punya karyawan, tapi kan kita nggak bisa hanya standby andalkan mereka ya, it's so different, apalagi masalah financial gitu ya, dan quality control kan kita harus turun sendiri. So thank you so much Kak Fen. Jadi memang differentiate-nya itu antara tradisional sama online. Kita banyak sekali overhead cost yang kita pangkas gitu ya dalam sebuah digital business gitu, dan tetap bisa dilakukan tax deductible ya untuk setiap expenses, sama seperti traditional business lainnya gitu. So thank you Kak for that. Nah sekarang kita dengar dari Kak Kim ini, sama-sama di Jerman sama aku. From point of view kamu sebelum kamu putuskan digital business ini, dan kenapa kamu pengen punya bisnis. Kamu kan some people doesn't know that bahwa kamu kan, banyak orang mikir suamiku punya kerjaan bagus gitu ya. So I just it's okay gitu ya. Suamiku nggak perlu kerja. Tapi gimana perasaanmu sebagai istri gitu ya, karena kan kita semua mothers and mom. So why did you decide bisnis ini, dan apa skepticism kamu saat itu? Oke, kenalan dulu kali ya. Ya, sure. Hai semuanya, kenalin aku Kimi. Aku dari Bekasi, Indonesia, dan udah 12 tahun tinggal di Jerman. Jadi awal aku ke Jerman itu, aku jadi au pair atau jadi babysitter. Setelah itu aku lanjut kuliah, terus ketemu jodoh sesama orang Indonesia juga di sini. Terus waktu itu habis kuliah sebenarnya aku belum sempat kerja yang full time, yang profesional gitu ya di Jerman. Terus karena nikah, awalnya tuh karena suami aku waktu itu lagi pendidikan spesialis, dia dokter, dia lagi pendidikan spesialis, jadi harus pindah ke beberapa tempat gitu, ke beberapa rumah sakit buat nyelesain pendidikan spesialisnya gitu. Jadi buat aku agak susah juga ya kalau aku mau LDM-an nih sama suami, udah baru nikah tapi kok tinggalnya pisah gitu. Dan kalau aku harus kerja di satu tempat kayaknya agak sulit gitu. Jadi aku nyari sesuatu yang bisa aku kerjakan juga gitu di rumah. Nah, singkat cerita, setelah nikah terus aku punya anak, aku menikmati masa-masa jadi mom gitu ya, jadi full time mom. Terus kepikiran mau coba untuk kerja di Jerman, tapi jujur ada rasa takut gitu Kak. Rasa takut gimana ya, saya belum pernah punya pengalaman yang kerja full time gitu di Jerman. Terus kalau dari sisi penghasilan ya semua di cover gitu sama suami, tapi lama-lama aku juga berpikir sampai kapan gitu kan. Kalau di Jerman, Kak Debbie juga pasti tahu ya, di Jerman kan istilahnya kalau kita nggak kerja, kita nggak ada uang pensiun, bener kan? Jadi uang pensiun kita kan diambil dari gaji kita gitu. Nah, suami aku sebetulnya nggak maksa untuk kerja gitu, untuk punya penghasilan. Cuman dari kesadaran sendiri aja kalau misalnya ya maunya kan kita menua bareng sama pasangan kita kan sampai Tuhan yang misahin gitu. Cuman kalau yang worst case gitu, ada something yang di luar dugaan kita, ya gimana dengan aku dan anak nantinya gitu. Dan ya itu sih yang membuka pikiran aku, oke,
kayaknya aku harus lakukan sesuatu gitu, walaupun suami nggak maksa, suami nggak minta, paling nggak aku bisa ngebuktiin ke diri aku sendiri kalau aku juga bisa loh gitu, walaupun walaupun aku jadi full time mom, aku stay di rumah, aku masih bisa punya banyak waktu sama anak aku tapi juga bisa produktif, bisa menghasilkan sesuatu, bukan cuman untuk masa depan keluarga kecil kami, tapi aku juga bisa bantu buat keluarga aku yang di Indonesia gitu. Nah itu sih yang pertama bikin aku, oke, aku harus bikin sesuatu. Dan ya puji Tuhannya ketemu dengan bisnis ini, dan awalnya sempat ragu, dan aku tiap waktu awal-awal lihat itu skip iklannya aku lewatin terus tuh yang bisnis ini, beneran apa enggak gitu kan. Aku inget banget itu pertama aku lihat iklannya waktu anak aku sekitar umur 2 tahunan. Dan ya udah aku cuman skip aja, aku nggak peduliin, tapi kok makin lama muncul terus ya iklannya, dan makin banyak orang yang ikutan di bisnis ini gitu. Kayaknya ada sesuatu yang menarik nih, sampai orang tuh banyak yang ikut di bisnis ini. Dan di umur anakku yang ke-4 tahun, 2 tahun kemudian, aku baru mulai coba cari-cari tahu nih, ini beneran apa enggak ya gitu. Ya kebetulan suamiku juga surgeon gitu, yang dia semuanya tuh harus serba fakta, serba dengan logika, dibuktikan dulu. Ya udah diskus sama suami. Terus kami juga tanya gitu ya ke orang-orang yang udah terlibat di bisnis ini, gimana dengan legalnya gitu kan. Karena aku juga nggak mau mengorbankan karir suami aku yang udah belasan tahun di Jerman, gimana perjuangan dia dari Indonesia dan jadi surgeon di Jerman gitu. Ya aku juga nggak mau dia jadi terseret dan kami berdua harus pulang abis gitu. Ya jangan sampai kayak begitu kan. Ya udah kami cari tahu, tanya sana sini, baca-baca juga. Dan akhirnya, oke, ini bisnis yang tepat buat aku sebagai full time mom. Aku bisa kerjain di rumah kapanpun, waktunya bisa aku sesuaikan dengan kegiatan aku, dan semuanya jelas. Apa yang kami pelajari dari nol sampai seterusnya itu semuanya udah terstruktur dengan rapi, dengan sistematis. Dan kalau dibilang, oh nggak bisa, saya belum pernah punya pengalaman untuk berbisnis apa segala macam, semua kita mulai dari nol gitu. Dan kami punya ya teman-teman yang sesama yang ngejalanin bisnis ini juga, kita saling bantu gitu. Oh, ada masalah apa, kita saling discuss, kita sharing pengalaman. Dan itu yang bikin ini bukan cuma sekedar bisnis, tapi kayak kita punya komunitas baru, punya keluarga baru, dan kita nggak pernah ngerasa sendirian, karena kalau ada apa-apa sesama kita juga pasti akan saling bantu gitu. Itu sih yang bikin aku rasa ini keputusan yang tepat ya untuk join di bisnis ini. Oh, thank you so much Kak Kimi. Aku rasa itu benar-benar represent the voice of mom, full time mom ya. Kenapa? Karena banyak banget orang kita tuh comfortable ya, too comfortable to rely on our husband's good career. Gitu. Jadi bener banget yang kamu bilang, kita nggak pernah tahu 1 bulan ke depan kayak apa. Jadi kalau something happen gimana sama kita. Jadi sebelum itu kejadian, at least we have something else. Dan juga apalagi sekarang ya kan, memang anak kita masih kecil kan, belum terlalu banyak pengeluaran ya. Tapi kalau udah umur 7, umur 8, itu udah mulai deh tuh kursus ini, kursus itu gitu, dan belum lagi pick up ke sana gitu ya. Dan untuk dapatkan kerjaan yang full time itu susah, dan kalau full time itu kan bahasa ya seperti yang kamu lihat, belum lagi dipandang. Aku ngerti banget deh, yang tinggal di Jerman, mungkin kita kalau tinggal di negara yang berbahasa Inggris, kita bisa can work everything gitu ya, mau jadi apa aja bisa, karena kita bisa speak a little bit of English. Tapi kalau Jerman, nggak mana bisa keluarin kata, kalau salah mana ngerti orang, misalnya gitu. So working living in another country yang speak different language than English is way harder. Karena kita bener-bener comparison, jadi mereka orang imigran yang sama seperti kita ya, dari negara manapun, itu akan sikap menyikatnya juga untuk masalah get that job juga lebih hard ya, karena kan mungkin mereka lihat language kita, certification kita itu ada apa, jenis certification di Jerman kan ada minimumnya, sertifikat apa baru bisa kerja apa.
gitu. Jadi kalau misalnya kayak aku yang nggak bisa ngomong bahasa Inggris, mau dapat apaan kerja di Jerman gitu. Kalau misalnya kalau mau dapat yang official job, yang level manager atau pengen gue, sekolah lagi loh, ya kan, istilah gitu. Sekolah lagi kamu berapa tahun lagi dulu. Dan kalau udah sekolah, di sini tuh kalau udah sekolah, belum tentu langsung dapat kerja. Jadi ada apa sih namanya, kayak percobaan lah gitu ya. Dan kayak Ausbildung itu kan takes time juga gitu. So aku tahu Kak Kim gimana rasanya pengen cari sesuatu untuk prove yourself bahwa kamu bisa, and then prove your hobby juga bahwa kamu bisa menghasilkan dari rumah sambil jaga anakmu. So thank you so much for pointing those nice things untuk teman-teman di sana supaya mulai buru-buru gitu ya untuk look something else other than your current good career of your husband. So, I think that's it. Thank you teman-teman. Untuk teman-teman yang penasaran ingin tahu tentang bisnisnya, kalian bisa komen di bawah. Kita akan live di Everybody's Page. Jadi nanti kita akan berikan akses ke free workshop di mana kalian bisa tahu lebih detail mengenai bisnisnya, dan kalian juga akan diundang ke Facebook group khusus sesama business owner. Jadi kalian bisa lihat potensi earnings-nya seperti apa, karena orang mikir berapa sih income-nya rata-rata. Nah, nanti kalian bisa cek di sana juga, jadi kita nggak perlu point it out di sini. Dan detail tentang bisnisnya nanti kalian bisa akses di website, which is kita akan share di bawah komen ini ya untuk free workshop-nya. So, thank you so much. Ada hal lain yang mau disampaikan, Kak Din atau Kak Marina, Kak Feni atau Kak Kimi sebelum kita tutup? Semua udah cukup, udah bagus banget. Bagus banget. Iya. Okay, then thank you so much and see us in another time. Okay, God bless. Thank you semua. Bye Bye-bye. semuanya.